Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada saat anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa ya. Buat Nak Firman, silakan pimpin doa. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Minggu kemarin kita sudah belajar rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 percaya pada Allah, 5 percaya kepada hari kiamat, 6 percaya kepada qada dan qadar. Pagi hari ini kita akan belajar 4 sifat wajib yang ada di Rasul. Anak-anak udah ada yang pernah dengar belum sifat wajib yang ada di Rasul? Tidak ada? Ya udah, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi anak-anak, Rasulullah ya, salah satunya Nabi Muhammad wajib memiliki 4 sifat yang sudah Allah tentukan, yaitu ada sidik, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Sidik itu artinya apa anak-anak? Sidik itu artinya jujur. Kalau tabligh itu artinya menyampaikan, amanah artinya dapat dipercaya, dan juga fatonah artinya cerdas atau pintar. Anak-anak, Rasulullah itu orangnya sidik, yaitu jujur, tidak pernah berbohong, menyampaikan wahyu itu atas apa? Atas dasar kejujuran. Kedua, ada yang namanya amanah, dapat dipercaya. Contohnya Rasulullah itu diberi julukan Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada tabligh, yaitu menyampaikan ya. Rasulullah alaihissalam itu menyampaikan wahyu, serta menyampaikan hadis yang kita amalkan ya. Dan yang keempat itu ada yang namanya fatonah. Anak-anak, Rasulullah itu cerdas dalam berdagang. Jadi 4 sifat yang wajib ada di Rasulullah itu tabligh, amanah, sidik, dan fatonah. Nah oke anak-anak, setelah Ibu jelaskan, Ibu akan kasih tugas untuk kalian berdiskusi ya secara kelompok ya. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok untuk anak-anaknya ya. Kelompoknya Ibu tentukan ya. Kelompok 1 ada Nara, ada Iman, sama ada Dwi. Kelompok 2 kita ada Firman, ada Aminah, sama ada Sulis. Terus kelompok 3 kita berarti sisanya Adit, Rahma, dan juga Jaya ya. Sekarang kalian diskusikan contoh-contoh mencerminkan ke-4 sifat wajib yang ada di Rasul ya. Misalkan contohnya sifat amanah, ketika kita diberikan titipan barang, kita harus menjaganya sampai seorang itu menjemput. Misalkan seperti itu ya. Jadi anak-anak berikan contoh-contoh, entah itu dalam kegiatan sehari-hari, entah itu dalam kegiatan di rumah ataupun di sekolah ya. Silahkan anak-anak diskusikan bersama-sama ya. Jangan ada yang masing-masing, harus bersama-sama ya. Guru kasih waktu 5 menit. Sudah ya anak-anak, untuk berdiskusinya cukup. Sekarang Ibu kasih ketiga kelompok ini waktu untuk presentasi ke depan ya, menyebutkan tugas-tugas atau contoh-contoh dari 4 sifat wajib Rasulullah yang tadi sudah Ibu tugaskan. Kelompok 1 silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, pada hebat-hebat ya anak-anak. Ketiga kelompok ini kalian pada hebat nih, bisa memberikan contoh-contoh ya sifat wajib yang ada di Rasulullah. Nah, tadi Adit dan kelompok menyampaikan salah satu contohnya pintar. Katanya kita itu harus belajar agar pintar, seperti sifatnya Nabi, yaitu fatonah. Walaupun kita tidak bisa melampaui kepintaran Nabi, tapi betul Adit dan kelompoknya memberikan contoh bahwa kita itu harus pintar dengan cara belajar. Terus tadi kelompok Aminah juga katanya kita itu harus berani menyampaikan. Berarti itu salah satu sifat tabligh ya. Contohnya kita harus berani menyampaikan, berani berprestasi seperti tadi anak-anak di depan gitu ya. Terus yang ketiga, tadi kata kelompok terakhir ya, katanya kita harus jujur, tidak boleh berbohong, apalagi kepada orang tua. Berarti jujur sifat dari amanah. Betul sekali anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Boleh Sulis? Kita dengerin ya anak-anak. Sulis mau bertanya. Kata Sulis, Bu, kenapa sih kita harus tahu gitu ya sifat-sifat Rasulullah? Kenapa? Pertama, Rasulullah itu adalah nabi kita ya, yang pastinya kita harus tahu karena kemuliaan beliau itu kita harus tahu ya. Yang kedua, yang pastinya untuk sebagai contoh dan pengingat buat anak-anak dan ibu pribadi, betapa jujurnya Rasulullah, betapa amanahnya Rasulullah, betapa pintarnya dan juga hebatnya Rasulullah dalam menyampaikan. Jadi kita harus tahu ya. Betul Nak Sulis, kita harus menghafalkan biar dapat pahala. Betul kata Adit juga, kita harus tahu dan menghafalkan biar dapat pahala. Iya ya anak-anak, biar dapat pahala kita harus hafal. Nah cukup ya anak-anak, diskusinya alhamdulillah pada hebat-hebat. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kita sebagai orang Islam ya harus tahu dan harus paham, bahkan mengamalkan 4 sifat wajib yang ada pada Rasulullah dalam kehidupan di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan sosial. Tadi saat anak-anaknya presentasi dan diskusi, ada yang mau ngasih saran atau tambahan nggak? Tidak ada? Pada hebat semua ya? Pada pintar Masya Allah. Karena anak-anak sudah paham, Ibu kasih tugas di rumah ya. Ibu kasih tugas lagi per orang untuk memberikan contoh nih. Jadi satu orang 4 contoh, yaitu dari sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nih buat Adit sama Sulis, awas jangan sampai lupa ya. Kalian suka kebiasaan nih, suka pada lupa ngerjain PR, nanti nggak dapet nilai loh. Ingetin ya teman-teman kepada Adit dan juga Sulis ya. Mungkin kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, sudah pada paham, kita sudah pada diskusi, sudah memberikan pendapat dan pertanyaan ya. Mungkin Ibu sekankan untuk pembelajaran pada hari ini.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.